Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini em, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan proyek akhir untuk praktikum pengantar basis data yang berjudul Toko Elektronik Offline dengan dosen pengampu Ibu Nur Hafifah Matondang. Eh, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Farizi dan beberapa rekan saya ada Rasminanda Cintayu Fauzan, Samuel Huta Barat, dan Muhammad Rafid Witama. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan untuk spesifikasi tabel yang kita punya. Di sini kami punya tabel karyawan yang berisi ada ID karyawan, nama, jabatan, ID toko, dan ID atasan. ID karyawan di sini tetapkan sebagai primary key-nya. Lalu untuk ID toko dan ID atasan sebagai foreign key. Di sini kita bisa lihat ada value-nya yang sudah kami isi, record dari tabel karyawannya. Selanjutnya kita punya table manager. Di sini ID manager sebagai primary key, selanjutnya ada nama, jabatan, email, dan ID toko. Untuk ID tokonya di sini saya tetapkan sebagai foreign key. Di sini juga sudah ada recordnya. Untuk manajernya sudah ada 3 orang manajer. Selanjutnya kita lanjut ke table toko. Di sini ada ID toko sebagai primary key, alamat toko, nomor telepon, dan ID manager sebagai foreign key. Recordnya juga sudah ada. Kita mempunyai tiga buah toko. Selanjutnya adalah table customer. Untuk ID table customer, di sini ada ID customernya sebagai primary key, ada nama dan alamat, lalu ada nomor telepon. Untuk customernya di sini kita punya 15 orang customer untuk recordnya. Selanjutnya adalah tabel supplier. Untuk supplier di sini ada ID supplier, nama dan nomor telepon. ID supplier sebagai primary key. Selanjutnya di sini sudah ada recordnya untuk supplier kita punya 9. Lanjut ke tabel produk, ada ID produk sebagai primary key. Selanjutnya ada nama produk, kategori, harga, dan ID toko. ID toko ditetapkan sebagai foreign key. Untuk ID produknya sini kita udah punya recordnya juga. Dan ada beberapa kategori produk. Selanjutnya adalah tabel transaksi penjualan. Untuk tabel transaksi penjualan di sini ID jual sebagai primary key, ID customer sebagai foreign key, lalu ID produk juga sebagai foreign key. Selanjutnya ada jumlah produk, harga, total harga, tanggal jual, dan metode pembayaran. Sini sudah ada recordnya juga, ada 15 buah record transaksi penjualan. Selanjutnya adalah table transaksi pembelian. Di sini ada ID beli sebagai primary key, ada ID supplier, ID produk, jumlah produk, total harga, dan tanggal beli. ID supplier dan ID produk sebagai foreign key. Dan di sini kita punya 40 buah record untuk table transaksi pembelian. Selanjutnya untuk fungsi agregat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi agregat. Dan yang pertama itu adalah select count dalam kurung bintang as total underscore customer from customer titik koma. Yang bisa kita lihat di sini di bawahnya sudah tertera tabel yang sudah kita cari. Query di atas ini berfungsi untuk menjumlahkan seluruh customer yang dipilih. Dan yang kedua itu select max total harga from transaksi underscore jual. Nah, seperti yang bisa kita lihat juga di bawah ada tabel yang sudah kita cari. Nah, query di atas ini berfungsi untuk menentukan nilai maksimum dari tabel transaksi jual pada kolom total harga. Dan yang ketiga adalah select min, total harga from transaksi underscore jual. Di bawahnya juga sudah tertera tabel yang sudah kita cari. Query yang di atas berfungsi untuk menentukan nilai minimum dari tabel transaksi jual pada kolom total harga. Dan yang keempat itu adalah select kategori AVG dalam kurung harga as average, harga from product group by kategori. Nah, bisa kita lihat juga di bawah sudah tertera tabel kategori dan average harganya. Untuk menghitung rata-rata harga berdasarkan kategori produknya.
Nah, kita lanjut lagi, itu adalah select kategori sum, dalam kurung stock product as total stock from product group by kategori. Nah, di sini juga sudah ada tabel yang sudah dikategorikan beserta dengan total stok. Query di atas berfungsi juga untuk menghitung jumlah produk dari tabel produk. Oke, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, halo, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan SQL Join. Sebelum itu, fungsi dari SQL Join ini digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih berdasarkan hubungan kolom antara tabel-tabel tersebut. SQL Join menggabungkan informasi transaksi pembelian dengan informasi produk yang dibeli. Dengan query sebagai berikut, select transaksi beli.id beli, transaksi beli.id produk, produk.nama produk, transaksi beli.jumlah produk, from transaksi beli, join product on transaksi beli.id produk, sama dengan product.id produk. Di sini udah ada tabelnya. Di dalam tabel ini terdapat ID beli, ID produk, nama produk, dan jumlah produk yang tertera. Lanjut, ada SQL View. Tujuan dari pembuatan view ini adalah untuk kenyamanan atau mempermudah penulisan query, untuk keamanan, menyembunyikan beberapa kolom yang bersifat rahasia, atau dalam beberapa kasus bisa digunakan untuk mempercepat proses menampilkan data, terutama jika kita akan menjalankan query tersebut secara berulang. Untuk yang pertama, itu kita harus membuat view-nya terlebih dahulu dengan cara create view transaksi jual as select transaksi jual.id jual, transaksi jual.id customer.nama, transaksi jual.id produk, produk.nama produk, transaksi jual.jumlah produk, transaksi jual.total harga, transaksi jual.tanggal jual, transaksi jual.metode pembayaran from transaksi jual, join customer on transaksi jual.id customer sama dengan customer.id customer, join produk on transaksi jual.id produk sama dengan produk.id produk. Nah, untuk pemanggilan view sendiri itu dengan cara select from view transaksi jual. Nanti akan muncul seperti tabel di bawah ini, yaitu ada ID jual, ID customer, nama, ID produk, nama produk, jumlah produk, total harga, tanggal jual, dan metode pembayaran dengan berjumlah 15. Selanjutnya untuk subquery akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan lanjut ke subquery. Menghitung rata-rata total harga produk. Di sini ada komennya select average total harga AS rata-rata total harga from transaksi jual. Kita bisa lihat tabel hasilnya di sini. Lalu menampilkan jumlah produk yang dijual oleh setiap customer. Ini komennya ada select ID customer count dalam kurung ID produk AS jumlah produk terjual from transaksi jual group by ID customer. Kita bisa lihat hasil tabelnya di sini. Lalu selanjutnya menampilkan data customer yang pernah melakukan pembelian cash. Komennya itu ada select bintang from transaksi underscore jual where ID customer in dalam kurung select ID customer from transaksi jual where metode pembayaran sama dengan cash. Lalu ada menampilkan data penjualan yang total harganya lebih dari rata-rata total harga. Select bintang from transaksi jual. Where total harga dalam kurung select average dalam kurung total harga from transaksi jual. Ini kita bisa lihat gambar tabel berikut. Lalu selanjutnya ada menampilkan customer yang pernah membeli produk dengan jumlah lebih dari 2. Select distinct ID underscore customer from transaksi underscore jual, where ID customer in dalam kurung select ID customer from transaksi jual, where jumlah produk 2.
Selanjutnya ada menampilkan jumlah produk yang dijual pada tanggal tertentu. Select tanggal jual, count dalam kurung ID produk, AS jumlah produk terjual from transaksi jual, group by tanggal jual. Selanjutnya lagi ada menampilkan produk dengan harga satuan terendah. Select bintang from transaksi jual, where harga satuan sama dengan dalam kurung select min dalam kurung lagi harga satuan from transaksi jual. Ini kita bisa lihat tabelnya seperti ini. Dan selanjutnya kita masuk ke DCL, Data Control Language, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah data control language. Yang pertama kita akan membuat user manager untuk manager store-nya. Karena di sini manager store itu cuma 3 orang, jadi kita buat 3, create user Muhammad underscore Ali, terus create user Maria underscore Indah, selanjutnya ada create user Muhammad underscore Iqbal. Dan ini hasil yang udah kita tes di database yang kita punya. Selanjutnya kita akan membuat role untuk manajernya. Jadi kita menggunakan create role manager dan udah berhasil diimplementasi juga. Selanjutnya untuk menetapkan role manager kepada user yang udah kita buat tadi. Jadi user yang udah kita buat 3 tadi ditetapkan sebagai role-nya adalah manager yang udah kita buat. Selanjutnya kita akan beri hak akses kepada role manager dengan sintaks grant, select, insert, update, delete, on table, karyawan, to manager. Terus selanjutnya ada grant select, insert, update, delete, on table, toko, to manager, dan selanjutnya semuanya. Itu udah selesai untuk role manajernya. Selanjutnya kita masuk ke role karyawan. Jadi karena karyawan di sini kita punya 30 orang, kita akan buat satu-satu karyawannya dengan berdasarkan ID karyawan yang mereka punya. Jadi untuk sintaksnya itu create user, misalnya ID karyawannya itu adalah K01. Oke, ini yang udah kita selesai implementasi, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat role sesuai dengan jabatan karyawan tersebut. Karena di sini untuk karyawan kita punya 2 jabatan yang berbeda, yaitu ada sales store dan juga ada logistik. Jadi untuk sales store kita buat create role-nya sendiri dan juga create role untuk logistik sendiri. Setelah itu kita akan menetapkan karyawan ke peran sesuai dengan jabatannya. Nah, di sini untuk ID karyawan yang ganjil itu akan ditetapkan sebagai sales store. Selanjutnya untuk logistik itu akan ditetapkan kepada karyawan yang ber-ID genap. Selanjutnya kita akan memberikan hak akses berdasarkan role yang udah kita buat tadi. Jadi untuk hak aksesnya di sini kita akan memberikan select, insert, update, dan delete untuk pada table transaksi jual kepada sales store. Dan juga grant select on table karyawan kepada sales store. Lalu yang terakhir ada grant select on table product kepada sales store. Selanjutnya kita akan memberikan hak aksesnya untuk logistik. Kita akan grant, select, insert, update, delete on table, transaksi beli untuk logistik, grant select on table karyawan kepada logistik, lalu ada grant select on table product to logistik. Nah, yang terakhir di sini ada role customer. Jadi untuk customer kita punya 15 orang dan juga berdasarkan ID customer-nya. Jadi kita create user C01 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat peran customer dengan create role customer. Selanjutnya itu kita akan memberikan hak akses select kepada peran yang udah kita buat tadi, yaitu adalah customer. Dengan grant select on table product to customer. Selanjutnya kita akan memberikan peran customer kepada setiap customer. Jadi role yang kita buat tadi yaitu adalah customer, kita akan terapkan kepada customer yang kita punya 15 orang tadi.
Yang terakhir adalah hak akses tambahan untuk mengakses database toko elektronik. Untuk ini kita menggunakan grant select on table product to ID customer yang ada 15 orang tadi. Selanjutnya untuk employees-nya ini adalah untuk karyawannya yang berjumlah 30 orang. Ini adalah employee sales store yang bawahnya adalah untuk logistik. Selanjutnya adalah kita berikan akses ke store manajernya yang berjumlah 3 orang. Oke, mungkin itu saja untuk presentasi kelompok 5 hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.